Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Asa1 Fikriah, NIM 8566214449, mahasiswa S1 PD PAUD, UPP JJ Palembang 1. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi. Kita mulai dari pilar pertama, yaitu ontologi. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan, apa yang ingin kita ketahui? Ontologi membahas tentang hakikat realitas atau objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Dalam konteks ilmiah, objek tersebut haruslah dapat diamati dan memiliki eksistensi yang jelas. Misalnya, dalam bidang saya di PAUD, ontologinya adalah hakikat perkembangan anak usia dini itu sendiri. Apakah anak adalah kertas kosong yang pasif atau individu aktif yang mengkonstruksi pengetahuannya? Apakah bermain adalah realitas belajar yang sah? Jawaban ontologis ini menentukan apakah kita melihat anak sebagai objek untuk diisi atau subjek yang perlu difasilitasi perkembangannya. Epistemologi, pilar kedua, adalah epistemologi. Jika ontologi bicara tentang apa, maka epistemologi bicara tentang bagaimana. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, metode, dan validitas pengetahuan. Di sini kita membahas proses. Bagaimana ilmu itu diperoleh? Apakah melalui observasi, eksperimen, atau logika berpikir? Selain itu, epistemologi juga menentukan standar kebenaran. Sebuah pengetahuan baru bisa dikatakan ilmiah jika memenuhi prosedur metodologi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional maupun empiris. Epistemologi PAUD menentukan metode seperti apa? Observasi partisipatif. Epistemologi menjadi filter agar kita tidak keliru menilai tumbuh kembang anak hanya dengan satu metode yang belum tentu valid untuk usianya. Aksiologi. Terakhir adalah aksiologi. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan? Aspek ini berkaitan dengan nilai etika dan estetika. Ilmu pengetahuan tidak boleh bebas nilai secara mutlak, ia harus memiliki manfaat bagi kemanusiaan. Aksiologi menuntut ilmuwan agar hasil temuannya digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk kerusakan. Sebagai contoh, ilmu tentang pola asuh anak dikembangkan agar kita bisa mendidik generasi penerus dengan lebih bijak dan beretika. Aksiologi PAUD membahas etika dan tujuan kita mendidik anak. Apakah tujuan PAUD hanya agar anak cepat bisa membaca demi gengsi orang tua? Atau untuk membentuk karakter, kemandirian, dan fondasi belajar sepanjang hayat? Aksiologi mengingatkan bahwa setiap stimulasi, kurikulum, bahkan pilihan media belajar harus dipertanggungjawabkan dampaknya bagi kesejahteraan dan hak-hak anak. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, ketiga pilar ini saling berkaitan erat. Ontologi menetapkan objeknya, epistemologi merumuskan caranya, dan aksiologi menentukan tujuannya. Tanpa salah satunya, bangunan ilmu pengetahuan akan runtuh. Ontologi memberi kita pandangan tentang siapa anak itu. Epistemologi memberi cara bagaimana memahami anak. Aksiologi memberi arah untuk apa kita mendidik anak. Jika guru PAUD hanya paham metodenya tanpa paham hakikat anak dan tujuannya, maka prakteknya bisa kehilangan makna. Jadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah fondasi agar ilmu PAUD tidak hanya benar secara teori, tapi juga tepat dan baik dalam prakteknya. Semoga penjelasan singkat ini dapat memperkaya wawasan kita semua tentang dasar-dasar filsafat ilmu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.